kacau banget. Banyak pernyataan yang kontradiktif atau yang kontradiksi. Berulang kali Buya Arozi menyebut bela Palestina. Tapi di lain sisi, seperti mengajak penonton untuk meragukan perjuangan Hamas dan rakyat Palestina. Hola netizen yang tercinta, Ustadz Dery Sulaiman ikut mengomentari podcast Deddy Corbuzier yang mengundang Buya Arozi dalam membahas konflik Israel dan Palestina. Podcast Deddy Corbuzier dengan Buya Arozi menuai kecaman dan kritikan dari netizen yang berbakti. Dalam podcast tersebut, Buya Arozi membahas soal Hamas hingga donasi ke Palestina yang tidak sampai ke para korban. Bahkan dia juga mempertanyakan kelompok Hamas yang tidak mensterilkan wilayah Gaza jika ingin menyerang Israel. Ustadz Dery Sulaiman menilai podcast Deddy Corbuzier dengan Buya Arozi tidak memiliki manfaat dan tidak membantu memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan kata Ustadz Dery Sulaiman, podcast tersebut hanya membahas hal yang tidak penting, yakni masalah politik. Ustadz Dery menegaskan bahwa jutaan orang yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas pada Minggu 5 November 2023 murni bentuk kepedulian atas kemanusiaan yang terjadi akibat serangan Israel dan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Ustadz Dery Sulaiman juga menegaskan bahwa Indonesia sejak dulu sudah mendukung kemerdekaan Palestina. Lebih lanjut, Ustadz Dery Sulaiman menilai Buya Arozi memiliki maksud untuk menggiring opini agar masyarakat berhenti membantu perjuangan masyarakat Palestina serta menunjukkan keberpihakan kepada pemerintah yang berkuasa. Ustadz Dery Sulaiman juga menilai ada pesan tersirat yang disampaikan dalam podcast tersebut, yakni agar masyarakat tidak perlu ikut-ikutan membantu Palestina. Ustadz Dery Sulaiman mengingatkan bahwa selama ini banyak aktivis kemanusiaan yang ikut membantu di Palestina, salah satunya dengan membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Menurutnya, Deddy Corbuzier mengundang narasumber yang salah untuk membahas soal Palestina. Karena itu, Ustadz Dery Sulaiman menyarankan Deddy Corbuzier mengundang Bang Onim, aktivis kemanusiaan di Indonesia yang sudah belasan tahun tinggal di Gaza. Hal tersebut, kata dia, agar informasi yang diberikan sesuai fakta. Selain itu, Ustadz Dery Sulaiman juga menyebut podcast Deddy Corbuzier dengan Buya Arozi justru sangat disukai pendukung Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi video podcast Close the Door tentang Palestina, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada narasumber. Menurut saya, podcast itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Podcast itu 1 jam lebih yang diulang-ulang perkara yang nggak penting semua. Bahas masalah politik negara orang lain itu nggak penting. Indonesia, 2 juta orang kemarin berkumpul di Monas. Kita berkumpul karena Allah, karena kepedulian atas kemanusiaan, pembantaian yang terjadi di sana, dan ketidaksetujuan kita perlawanan kita terhadap penjajahan. Jelas dari awal merdekanya Indonesia, kita sudah sepakat dari zaman Pak Karno kan, bahwasanya Indonesia stand with Palestine, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selama podcast itu, saya cuma menangkap narasumber punya maksud dari obrolan 1 jam itu menggiring semua penonton Close the Door Smart People untuk berhenti membantu perjuangan masyarakat Palestina, khususnya perjuangan kemerdekaan dari mujahidin Hamas. Beliau mengatakan Hamas itu begini begitu, banyak cerita negatif tentang Hamas, dan menunjukkan keberpihakan beliau secara tidak langsung kepada pemerintah yang berkuasa hari ini. Oke. Kemudian bolak-balik mengulang tentang donasi yang tak sampai. Ada pesan tersirat, ya udahlah, nggak usah kalian ikut-ikut membantu Palestina. Kalaupun mau membantu lewat pemerintah saja. Nah, beliau lupa bahwasanya selama ini banyak aktivis kemanusiaan yang telah berbuat dan bahkan membuat rumah sakit Indonesia di Gaza. Begitulah komentar saya tentang podcast yang viral ini. Kalau kalian punya pendapat lain, ya silahkan. Dan menurut saya, Close the Door telah mengundang narasumber yang salah untuk bicara tentang Palestina. Sekarang alhamdulillah, satu orang saudara kita yang sudah belasan tahun di Gaza, bahkan punya keluarga di Gaza, punya istri orang Gaza, beliau sudah pulang ke Indonesia. Mungkin ada baiknya tim Close the Door mengundang Bang Onim untuk hadir di podcast supaya informasi bisa berimbang, ya. Jadi podcast yang kemarin sangat dicintai, sangat disukai oleh para pendukung penjajah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Dulu Deddy Corbuzier itu memang hebat, top, podcast nomor 1.
Nah, tapi belakangan ini karena ngejar tayang, akhirnya nyomot narasumber itu asal-asalan aja. Yang penting bisa buat heboh. Soal kualitas udah nggak penting lagi gitu. Yang penting dia bisa buat heboh, ramai, traffic naik. Nah nanti kalau ada orang protes, ya tinggal panggil lawan dari narasumber itu. Ya pokoknya gitu aja. Bukan lagi mencari kebenaran Deddy Corbuzier ini, tapi mencari traffic. Kenapa? Karena traffic itu, viral itu, di belakangnya nanti akan muncul endorse, iklan dan sebagainya. Ya, contoh paling konkret ya ini yang dia wawancara ini dengan manusia nggak jelas itu siapa, soal Palestina itu. Ya. Jadi karena memang ya orang nggak berkualitas narasumber, apa yang mau dilihat gitu. Gitu Bung Deddy ya. Podcast Deddy Corbuzier dan Buya Arrozi ini setelah 1 jam lebih saya nonton, kacau banget. Banyak pernyataan yang kontradiktif atau yang kontradiksi. Berulang kali Buya Arrozi menyebut bela Palestina. Tapi di lain sisi, seperti mengajak penonton untuk meragukan perjuangan Hamas dan rakyat Palestina. Bahwa ini perebutan wilayah, ini urusan politik, konflik sesama gerakan Islam. Berulang kali juga dia mengajak bantu Palestina. Tapi dia membuat pernyataan yang membuat orang ragu bantu Palestina. Misalnya soal donasi yang nggak sampai, penyalahgunaan donasi, dan lain-lain. Saya nggak tahu orang ini dapat bisikan dari siapa. Jangan-jangan dapat bisikan dari iblis untuk memecah belah persatuan umat Islam membela Palestina. Di saat miliaran orang bela Palestina, baik muslim maupun non-muslim di berbagai wilayah dunia, dia malah membuat banyak orang ragu untuk membela saudara mereka yang dijajah oleh entitas najis Yahudi, lanatullah. Astagfirullahaladzim. Ya, walaupun berulang kali mereka bilang bela Palestina, tapi akhirnya orang jadi tahu posisi mereka di mana. Untuk Buya Arrozi dan Deddy Corbuzier, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan kepada kalian berdua di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan nyoba nonton ulang video ini sampai habis, ternyata nggak bisa. Kemarin juga udah nyoba, ternyata memang nggak bisa karena isinya ya. Udah banyak juga PT-PT yang ngebahas tentang ini, berarti banyak juga yang sependapat dong. Coba deh kalian bayangkan, kalian sedang di jalan terus menemukan seseorang sedang dihajar habis-habisan oleh sebuah kelompok. Kalian dengan orang di sekitar itu memutuskan untuk menolongnya, tiba-tiba om Anda yang Anda hargai, yang jadi panutan, tiba-tiba bilang kayak gini, itu saudara kita loh yang lagi dihajar. Orangnya tuh misalkan sering berkonflik dengan tetangganya, dengan saudaranya, hal-hal yang nggak penting sebenarnya di saat itu disampaikan oleh om Anda. Padahal kalian tahu kalau ini dibiarkan orang itu bakal habis. Bisa jadi setelah mendengarkan hal itu ada orang-orang sebagian terpengaruh jadi nggak jadi buat nolong orang tersebut. Sedangkan sebagian orang yang mengetahui fakta yang terjadi itu tidak menerima dan teralihkan fokusnya. Apalagi sebagian pendukung dari kelompok tersebut mendengarkannya dan menjadikannya sebuah pembenaran. Padahal saat itu kejadian terjadi harusnya kita fokus cuma satu, yaitu menolong orang tersebut. Apalagi ditambah fakta bahwa ada 140 RW setempat misalkan mengecam kelompok tersebut. Karena kalau dilihat dari sejarah ternyata kelompok tersebut ingin merampas rumahnya. Apalagi sering banget beredar video padahal bahwa kelompok tersebut menghajar ibunya, anaknya, istrinya. Kalian kalau ada di situasi seperti itu, kalian bakal berada di pihak mana? Buya Arrozi dianggap tidak kompeten membahas konflik Palestina. Lagi ramai podcast Bang Deddy Corbuzier bersama Buya Arrozi guys, yang membahas konflik Palestina. Saya akan meng-highlight dulu nih garis besar isi dari yang disampaikan Buya Arrozi yang bikin gempar netizen. Yang pertama, Buya Arrozi mengatakan bahwa beliau itu tidak mendukung Hamas guys, karena Hamas dianggap oleh beliau sebagai Ikhwanul Muslimin garis keras. Yang kedua, konflik di Palestina adalah konflik politik. Dan yang ketiga, selain konflik dengan Israel, beliau menganggap Hamas juga konflik internal dan berperang dengan Al-Fatah guys. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan berdonasi pada lembaga atau tempat yang tepat, banyak donasi yang diberikan itu disalahgunakan oleh oknum di Palestina. Jadi empat itu adalah garis besar yang saya catat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Buya Arrozi sehingga menjadi ramai di media sosial. Nah, secara garis besar yang disampaikan Buya Arrozi tadi guys, itu memang kontradiksi dengan narasi yang kita dengar selama ini ya, bahwa Hamas adalah pahlawan, pejuang Palestina, bahwa konflik Palestina itu adalah konflik agama dan kemanusiaan, itu yang biasa kita dengar. Hal itulah yang kemudian memunculkan reaksi netizen yang sebagian besar tidak setuju bahkan menghujat beliau. Tidak hanya itu, beberapa tanggapan juga disampaikan oleh Ustadz sekaligus influencer yaitu Ustadz Felix yang ingin mengembalikan
frame narasi di awal bahwasanya Hamas adalah pejuang, Hamas adalah pahlawan untuk Palestina. Berkontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Buya Rozi. Nah, di sini saya ingin sampaikan nih teman-teman bahwa berbeda pendapat itu adalah hak semua orang ya. Selagi memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Justru itulah teman-teman yang membuat nalar bangsa kita terbangun. Narasi yang dibawa ustadz-ustadz selama ini dengan narasi yang disampaikan Buya Rozi itu merupakan dialektika untuk bisa mengambil keputusan mensikapi konflik Palestina guys. Agar wawasan dan referensi kita itu menjadi lebih luas. Banyak yang menganggap Buya Rozi ini tidak kompeten membahas tentang Palestina tersebut. Sekali lagi ya, semua boleh membahasnya asalkan memang memiliki dasar referensi yang valid dan kredibel serta ya dapat dipertanggungjawabkan lah. Jadi yang ingin saya sampaikan, ayo mulai terbiasa dengan dialektika, dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang tentunya perbedaan yang cerdas agar kita terbiasa dengan bernalar dan mencari kebenaran. Jika kalian tidak setuju dengan Buya Rozi, yuk jangan menghujat, jangan merendahkan, berargumentasilah dengan data dan referensi untuk meruntuhkan pendapat Buya Rozi. Dan itu adalah budaya intelektual. Buat antitesis untuk meruntuhkan argumentasi atau hipotesis yang disampaikan oleh Buya Rozi. Udah, itu aja guys yang ingin saya sampaikan.